يرضى إلى تعالى من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وذريته أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا عليه الشيخ القرآن الذي لا يجوز شأنه من السنة المدني الشيخ من أشرف الأبناء البدري والشيخ المجاهد من الركن البدري ولأن الشيخ المعلم وأن الله كريم الشر الرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وأنوارهم وأنوارهم خصوصيتهم وكرامتهم بسر الله والنبي بسر صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juala, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab miqat haji dan umrah. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, idola kita, junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita sudah berada pada hari kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awal tahun 1450. 46 Hijriah. Dan juga marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain.
Kita ulangi sedikit. Tidak sunat istilam dengan mengecup dua rukun selain dari Hajar Aswad, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hukum istilam dan mengecup selain dari Hajar Aswad dan Rukunul Yamani mubah saja, artinya boleh saja. Jadi di Rukun Yamani itu sunat istilam, ya, cuman kada disunatkan mencup tangan. Arti istilam tuh kayak itu ya, nah istilam sudah aja ya kan. Tetapi kalau di Hajar Aswad sunat istilam langsung mencup tangan, nah, itu di pintangan Hajar Aswad. Sunat membaca zikir dan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh para sahabat, dan sunat membaca yang pernah dibaca oleh Nabi Sallam, yaitu pada awal tawaf yang berbunyi pemulaan tawaf, ya, dengan suara perlahan pada permulaan atau pada awal tawaf yang berbunyi Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu pada ketika permulaan tawaf. Dan sunat berdoa di depan Ka'bah dengan membaca Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadzal maqamul a'idzi bika minan nar. Jadi ketika di depan Ka'bah. Kemudian dan di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad dibaca. Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad dibaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qini bima razaqtani wa barik li fihi wa khuluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Nah, itu antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sunat membaca doa apa saja yang diinginkan, tentang doa yang diperbolehkan, baik yang berhubungan dengan dunia maupun dengan akhirat. Ketika tawaf tadi, ya apa aja nanti baca doa, bebas saja, terserahnya. Namun yang afdal yang menghimpun keduanya, yang tentang dunia dan akhirat. Yang afdal yang menghimpun keduanya, ya ada satu jagat kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar banyaknya doa itu ada banyak kan, cuma kedua-duanya satu jagat katanya, sapu bersih. Dunia dapat, akhirat dapat. Itu yang afdal biasanya, menghimpun keduanya. Membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi dan para sahabat lebih afdal di dalam tawaf, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih afdal, dan membaca doa yang
tidak pernah dibaca oleh Nabi dan para sahabat karena Al-Quran adalah zikir yang lebih baik bagi Allah. Diterangkan di dalam hadis kursi Allah berfirman, "Man syaghalani an dzikri an mas'alati utihi afdhala ma utis sa'ilin." Yujar hadis kursi. Hadis kursi itu firman Allah ya kan? Langsung. Barang siapa yang sibuk mengingat aku, kata Allah, dan meminta kepadaku, niscaya akan kuberi yang lebih dari yang kuberi kepada orang yang meminta. Barang siapa yang sibuk mengingat Allah, mengingat aku, dan Allah ya kan, dari meminta kepadaku. Artinya karena kesibukan zikir, ingat kepada Allah, kada ingat lagi meminta berdoa. Niscaya akan kuberi dari Allah yang lebih baik dari yang kuberi kepada orang yang meminta. Sunat bagi lelaki ramal pada 3 putaran. Sunat bagi lelaki ramal pada 3 putaran. Yang dimaksud dengan ramal ialah mempercepat jalan dan memendekkan langkah. Jalan dicepatkan, jangan langkah dipendekkan. Ini 3 putaran. Lagi makanannya semuanya namanya. Tapi bagi lelaki dan bagi lelaki serta menggerakkan bahu sekira cepatnya antara lari dan berjalan biasa. Sekira cepatnya antara lari dan berjalan biasa, dengan tidak melompat dan tidak berlari. Artinya berjalan bercepat saja, lain lari juga ya kan. Berjalan bercepat, langkah pendek, cepat berjalan. Itu ramal. Itu disunatkan bagi lelaki 3 putaran. Dan berjalan dengan perlahan pada putaran yang keempat dan seterusnya. Jadi 3 putaran itu tadi dulu bercepat, berjalannya itu bercepat. Tapi bukan lari lah, bercepatnya lari. Dan putaran yang keempat seterusnya perlahan. Ini sunat. Karena mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayak itu caranya Nabi ketika sedang tawaf. Sebab ramal ini karena orang-orang musyrik menuduh bahwa rombongan Nabi yang datang ke Makkah pada tahun ke-7 Hijriah untuk mengerjakan umroh dikatakan menderita penyakit yang artinya karena sakit tidak dapat memerangi orang yang musyrik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan ramal, artinya bergerak berjalan cepat, agar orang musyrik melihat bahwa mereka masih kuat dan mampu memerangi mereka. Dikira orang musyrik sokok datang ke Makkah, uyuh, lalu diperlihatkan Namilah ketika tawaf itu berjalan mengalah. Jadi seolah-olah ada di dalam siasat perang. Kendati pun sebab ramal itu sekarang sudah hilang, namun saat mengerjakannya, sekalipun sebabnya sudah hilang, agar orang yang tawaf ingat bagaimana lemahnya orang-orang Islam di Makkah pada saat itu.
dan ingat akan nikmat Islam yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk membebaskan kota suci Mekah dari tangan orang musyrik untuk selama-lamanya. Tidak disunatkan ramal terkecuali dalam tawaf yang diiringi dengan sa'i, baik dalam haji maupun dalam umroh, sekalipun bagi orang Makkah. Jadi ramal tadi itu berjalan cepat itu hanya di tawaf putaran yang 1 sampai 3. Kalau dikerjakan ramal di dalam tawaf qudum dan sesudah itu dikerjakan lagi sa'i, tidaklah lagi dikerjakan ramal di dalam tawaf ifadah. Karena sa'i pada saat itu tidak lagi dituntut dan juga tidak dikerjakan ramal di dalam tawaf qada, karena tidak diperintahkan mengerjakan sa'i sesudah tawaf qada. Makruh meninggalkan ramal, dan kalau ditinggalkan di dalam 3 putaran, yang pertama jangan dikodok di dalam putaran yang keempat, karena dalam putaran keempat dan putaran yang berikutnya disunatkan berjalan biasa. Dan janganlah diubah. Janganlah diubah. Nah, jadi itu caranya ya, Mas. Cara Nabi kita tawaf. Jadi putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, jalannya itu cepat. Melaju ya gitu. Terus itu putaran yang keempat santai, santai. Ini dikiaskan dengan orang yang membaca dengan suara nyaring. Maka apabila tertinggal pada kedua rakaat yang pertama, maka tidaklah diqadha di dalam rakaat yang berikutnya. Artinya yang disuruh ramal itu tadi pada putaran 1 sampai 3 aja ya kan. Kalau misalnya putaran 1 dan 3 santai, lalu putaran keempat pada dulunya, nah kita bisa mau ubah kebiasaan. Dan jika ditinggalkan ramal di dalam rukuk, di dalam tawaf qudum yang sa'inya dikerjakan kemudian, jangan diqadha lagi di dalam tawaf rukuk. Sunat bagi lelaki ittiba di dalam tawaf yang diiringi dengan sa'i, dan sunat pada sepanjang sa'i yang dimulai dari Safa sampai ke Marwah karena mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tawaf dan sa'i dikiaskan dengan tawaf, maka makruh meninggalkan ittiba, itu mengikuti kita. Yang dimaksud dengan ittiba, menjadikan pertengahan selendangnya di bawah ketiak kanan. Pakai air aja. Menjadikan selendangnya nanti di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kanan dibuka. Di atas bahu kanan dibuka dan diletakkan kedua ujung selendang di atas bahu kiri. Ya, jadi sini mantapnya ujungnya, ya kan? Di sini dimasukkan dalam, jadi sini buka intibahnya. Jam apa?
dan tidak disunatkan ditibatan dalam tawaf yang tidak disunatkan di dalamnya amal, dan tidak sunat ditiba di dalam sholat sunat tawaf, sholat sunat tawaf, HP apa nih kak? makruh HP apa nih? ditibatan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat kada disunatkan ya mah, di dalam sholat harus diikrarkannya selentang tadi kalau gunakan tangannya ditutup sebelum bahu kita. Tetapi makruh dari ditiba di dalam sholat, maka tiba dihentikan ketika hendak mendirikan sholat dan dikembalikan lagi ke atas dikala hendak mengerjakan sa'i. Tidak disunatkan ditiba bagi perempuan dan juga tidak disunatkan ramal. Jadi tiba tadi itu hanya untuk tawaf dan sa'i. Kalau hendak sholat kada disunatkan yang seperti itu. Udah habis. Ayo. 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 Sunat bagi lelaki tawaf mendekat ke Baitullah karena mengambil barokah. Ayo. Sebab Baitullah itulah yang dituju, dan dengan cara itu akan memudahkan istilam dan mengecup hajar aswad sehingga tidak mengganggu orang lain, Kami lihat tuh muka. dan juga ia pun tidak terganggu oleh kerumunan orang-orang yang tawaf. Dan kalau yang seperti di atas terjadi, maka sunat menjauh dari Baitullah, artinya mempadat benar orangnya, ya kan? Lebih baik bagi aku sedikit. Amunnya kada tapi padat tangan ada lebih baik berparah, ya. Supaya memudahkan istilah dan mengecup hajar aswad amunnya parah, sehingga tidak mengganggu orang lain dan juga tidak, ia pun tidak terganggu oleh kerumunan orang-orang yang awam. Dan kalau yang seperti di atas terjadi, ya kan, misalnya banyak orangnya, maka sunat menjauh dari Baitullah, terkecuali pada permulaan tawaf. Disunatkan mendekat ke Baitullah karena hendak istilam sekalipun penuh sesak. Dan dalam keadaan ini hendaklah ia memelihara diri agar jangan menyakiti orang lain dan jangan pula disakiti oleh orang lain. Artinya ketika berdesak-desakan, ya kan, jangan saling dorong, jangan saling menunjuk, jangan, biasa aja, jangan dijaga, jangan sampai orang lain tersakiti ataupun kita tersakiti juga. Sunat bagi perempuan dan banci menjauh dari Baitullah kalau terdapat lelaki yang masih tawaf sekira tidak akan tercampur dengan lelaki. Dan kalau suka mengerjakan ramal tadi sedang dia dekat dengan Baitullah karena sesak umpamanya, dan tidak diharapkan mendapat tempat yang agak lapang di dekat Baitullah, maka hendaklah ia menjauh dari Baitullah agar dapat melaksanakan ramal tadi. Karena itu erat hubungannya dengan ibadah. Sedang dekat dengan Baitullah hanya berhubungan dengan tempat ibadah. Itu kakak. Kakak nggak mau. Udah. Di dalam kaidah diterangkan bahwa yang berhubungan dengan ibadah lebih utama dari yang berhubungan dengan tempatnya. Tetapi yang seperti itu berlaku kalau tidak ditakutkan tersentuh
dengan perempuan. Dan jika takut tersentuh dengan perempuan tadi, maka hendaklah dekat ke Baitullah dengan tidak mengerjakan ramal. Sunat pada ketika itu menggerakkan tubuh bagi yang berjalan kaki dan menggerakkan kendaraan bagi yang berkendaraan. Sunat 7 putaran dikerjakan dengan mualat kesusun yakni bersambung agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan ulama, karena ada yang mengatakan wajib mualat. Dan makruh memisahkan satu putaran dengan yang lainnya tanpa adanya uzur. Berbeda kalau memang ada uzur, maka tidaklah dimakruhkan. Dan di antara uzur sedang atau akan didirikan sholat berjamaah. Di antara uzur yaitu jika sedang didirikan atau akan didirikan sholat berjamaah, atau ada sesuatu hajat yang sangat mendesak seperti ingin buang air misalnya. Makruh memutuskan tawaf yang wajib. Demikian juga berlaku dari dalam sa'i karena mengerjakan sholat jenazah dan sunat rawatib. Jadi tawaf tadi harus sunat berturut-turut, ya kan, bersambung kita. Kecuali ada uzur. Misalnya ada uzur, misalnya ada pekamih kan, ya kan, ada lagi menahan, lebih baik pekamih dulu, ya kan, dulu lagi hanya sambung pulang. Atau misalnya orang harus bayangan sudah, apa mendoakan tawaf pada saat tadi ya kan. Nah jadi kena lagi sambung setelah selesai orang sembahyang. Karena lintasan tawaf itu adalah tempat dasar orang sholat juga ya kan. Namun sampai waktu istirahat dahulu. Sunat berniat pada tawaf haji atau tawaf umroh, dan wajib dalam tawaf yang tidak dikaitkan dengan haji dan umroh. Tawaf wada dan sunat dan sholat sunat yang dikerjakan setelah tawaf karena mengikuti Nabi SAW. Dan sholat sunat tawaf dapat dicakup oleh sholat yang lain seperti yang diterangkan dalam sunat ihram. Sunat dibaca dalam rakaat yang pertama sesudah membaca Fatihah, sholat tawaf ya. Membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua sesudah membaca Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Sholat sunat tawaf ya. Tempat yang terafdal mengerjakan sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim itu yang tempatnya yang sunat ya. Sesudah itu di dalam Ka'bah sunat ya. Di dalam Ka'bah. Sesudah itu di bawah mizab pancuran emas. Sesudah itu di Hatim. Sesudah itu di muka Ka'bah. Sesudah itu di Rukun Yamani. Sesudah itu di tempat mana saja yang dalam ruang masjid. Sesudah itu di rumah Khadijah. Dalam rumah Khadijah. Sesudah itu di mana saja di kota Makkah. Sesudah itu di tanah haram, dan yang terakhir di tempat mana saja selain dari yang disebutkan di atas. Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat orang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, terhadap kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita kemudian akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah, amin, amin ya rabbal alamin.
Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi